Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Mudah-mudahan kali ini Ibu membawakan materi sistem abjad. Anak-anakku bisa mengerti. Ya, kita mulai. Kemarin sudah ditentukan untuk filing sistem terbagi menjadi 5, 1 sistem abjad, 2 sistem subjek, 3 sistem tanggal, 4 sistem wilayah, dan yang terakhir adalah sistem nomor. Nah, untuk itu Ibu jelaskan dari urutan yang pertama adalah sistem abjad. Pengertian dari sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan abjad dari A sampai Z. Nah, untuk menyusun nama-nama dalam urutan abjad ini ada 2 macam. Yang pertama, nama-nama yang harus diperhatikan adalah nama-nama di indeks, disusun berdasarkan indeks, dan nama-nama yang disusun berdasarkan kode. Itu sebagai kode penyimpanan arsip. Di sini kita akan melihat nama yang disusun berdasarkan abjad dilihat dari huruf-huruf, dan nama yang disusun berdasarkan abjad dilihat dari kata demi kata. Jadi kita melihat di sini ada 2 kelompok dengan 10 nama, namun nama-nama itu bisa tersusun dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, Amir Mahmud, Amiruddin, Amirullah, Amir Wardoyo, Bandungan, Bandungan Selatan, Banjarum, Banjar Asri, Banjarmasin, Banjarnegara. Sedangkan di sini Amir Mahmud, Amir Wardoyo, Amiruddin, Amirullah, Bandung Selatan, Bandungan, Banjarmasin, Banjarnegara, Banjar Arum, dan Banjarsari. Ini semua disusun berdasarkan kata demi kata. Nah, kita lihat dari huruf-hurufnya. Bandungan, Ban, D dulu baru J, dan seterusnya. Seperti ini juga yang berdasarkan huruf. Ya, nanti kita mengetahui istilah-istilah yang biasa dikenal di dalam sistem abjad. Ada 6: judul atau caption, kode, coding, indeks, mengindeks, dan mengabjad. Sebelum kita masuk untuk berikutnya, kita mengenal dahulu peraturan mengindeks. Dalam peraturan mengindeks itu ada beberapa peraturan. Di sini ada 4 peraturan yang telah lalu kita ketahui bahwa peraturan mengindeks itu ada yang berdasarkan nama orang, nama perusahaan, nama instansi pemerintah, dan nama organisasi. Jadi kita harus mengetahui dahulu peraturan mengindeks, kemudian menyusunnya dalam sebuah kode, baru kita susun berdasarkan abjad. Kita susun berdasarkan sistem abjad. Kita lihat yang pertama, bahwa untuk menyusun arsip, yang pertama kita harus ketahui harus berdasarkan caption atau nama dari arsip tersebut yang kita kelompokkan
dalam peraturan-peraturan. Yang pertama adalah peraturan nama orang. Nah, kita ketahui bahwa untuk peraturan nama orang ini ada beberapa hal atau ketentuan yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita menemukan nama atau caption yang berdasarkan nama keluarga. Contoh di sini bisa diberikan contoh Abdul Hamid. Hamid itu adalah nama keluarga. Maka nama keluarga itu kita letakkan di dalam unit 1. Menjadi Hamid Abdul. Berarti arsip tersebut disimpan di dalam laci yang berkode dari A sampai Z dengan guide H dan kode arsipnya adalah HA. Kemudian arsip yang kedua dengan caption Warsito. Warsito karena terdiri dari satu kata, diletakkan di dalam unit 1 dengan kode W di belakang guide W dan kode arsipnya adalah WA. Kemudian Slamet Riyadi. Riyadi ini adalah nama keluarga, Slamet nama sendiri, jadi di indeks berdasarkan peraturan nama orang Indonesia. Riyadi unit 1, Slamet unit 2. Menjadi kodenya adalah RI. Terletak di belakang guide R. Sudarman yang terdiri dari satu kata diletakkan di unit 1 Sudarman. Kemudian arsip tersebut disimpan di belakang guide S dengan kode arsip SU. Nah, itu untuk nama orang yang memakai nama keluarga. Kemudian untuk nama orang yang memakai nama marga, maka yang didahulukan adalah nama marganya. Contoh di sini Dr. Anda Teti Siregar. Siregar adalah nama marga, maka nama marga diletakkan di dalam unit 1. Teti unit 2, Dr. Anda gelar kesarjanaan itu letakkan di belakang dalam unit 3. Nah, berarti arsip tersebut disimpan di dalam atau di belakang guide S dan dengan kode SI. Kemudian ada caption nama Amir Taat Sihite. Sihite unit 1, Amir unit 2, Taat unit 3. Kemudian di indeks dengan kode SI. Jadi arsip tersebut disimpan di belakang guide S. Hotman Huta Barat ada di dalam unit 1 Huta Barat, unit 2 Hotman. Jadi kode arsipnya adalah HU. Demikian seterusnya. Yang kedua yang berikutnya, nama orang Indonesia yang menggunakan nama Kristen atau nama baptis. Biasanya yang didahulukan itu adalah nama aslinya. Contoh FX Kusbiantoro. Nama aslinya adalah Kusbiantoro. Franciscus Saverius itu adalah nama baptis. Jadi untuk kode nama tersebut adalah KU. Arsip tersebut disimpan di belakang guide K dengan kode surat adalah KU. Caption berikutnya Paulina Suarsi menjadi Suarsi Paulina. Suarsi adalah nama aslinya, Paulina adalah nama baptisnya. Menjadi kode disimpan di dalam di belakang guide S dengan kode SU. Ignatius Rima Ramoza. Ramoza Rina adalah nama aslinya, sedangkan Ignatius adalah nama baptisnya. Kemudian arsip tersebut disimpan di belakang guide R
dengan kode arsip RA, dan begitu seterusnya. Yang berikut adalah nama-nama yang menggunakan singkatan. Untuk nama-nama yang menggunakan singkatan, maka kita harus mengetahui dahulu nama singkatannya. Apabila nama singkatannya tidak diketemukan, maka arsip tersebut bisa dibuat dengan memakai nama yang tidak diketahui singkatannya. Contoh, AS Harahap. Harahap adalah nama marga, maka kita ketahui bahwa nama marga itu harus diletakkan di depan, menjadi Harahap AS dengan kode arsip HA. Arsip tersebut disimpan di belakang gait H. Kemudian Dr. Andes Sumarto S. Kita mengetahui arti S di belakang singkatan nama tersebut apabila kita ketahui singkatannya itu, maka kita tuliskan singkatannya itu di depan atau di dalam unit 1. Suwiryo Sumanto Dr. Andes. Maka arsip tersebut disimpan di belakang gait S dengan kode arsip SU. Kemudian Sigit P, maka kita simpan arsip tersebut di unit 1. P-nya kita ketahui adalah Prio Sigit, kodenya adalah P. Kemudian Ahmad B Sugianto, Sugianto Ahmad B dengan kode SU di belakang gait S. Oleh sebab itu, yang berikutnya untuk nama yang sering kita ketahui atau kita temukan, ada nama yang memakai gelar. Nah, begini peraturannya. Untuk nama yang memakai gelar, maka yang didahulukan adalah namanya. Contoh di sini untuk Haji Abdul Latif. Latif adalah nama keluarga, Abdul namanya Abdul Latif, Haji diletakkan di belakang, paling belakang, unit paling belakang. Jadi arsip tersebut kodenya adalah LA. Kenapa harus Abdul Latif menjadi Latif? Karena kita ketahui bahwa susunan untuk dua kata, maka yang didahulukan adalah nama keluarganya. Latif itu adalah nama keluarga. Contoh seperti Gubernur Raja Inal Siregar. Siregar adalah nama keluarga, dan seterusnya. Maka arsip tersebut diberi kode SI dan terletak di belakang gait S. Untuk nama gelar kebangsawanan, ya, Tumenggung Rusli Datuk Tumenggung, maka nama tersebut dalam unit 1 tertulis Rusli, unit 2 Datuk, unit 3 Temenggung. Nama aslinya adalah Rusli, maka diindeks dengan kode RU di belakang gait R, dan seterusnya. Untuk nama yang mempunyai atau yang memiliki nama suami atau nama orang tuanya, maka kita mengindeks nama tersebut dengan nama suami atau nama orang tuanya terlebih dahulu. Contoh, Nyonya Sundari Sutiman, maka Sutiman adalah nama suaminya, maka nama suaminya harus didahulukan. Nama kode arsip tersebut adalah SU, disimpan di belakang gait S. Neno Warisman adalah nama keluarga, nama ayahnya, maka
Warisman diletakkan di depan. Arsip tersebut diberi kode WA dan terletak di belakang guide W. Ernie Johan adalah nama ayah, nama orang tuanya, maka nama tersebut diletakkan di depan surat tersebut dengan diberi kode JO, terletak di belakang guide C, dan seterusnya. Kemudian ada nama-nama asing. Biasanya nama-nama ini ada dari nama-nama orang barat. Jadi nama itu ada dari nama orang barat dan ada juga dari Tionghoa, dari India, dari Arab dan lain sebagainya. Itu termasuk nama-nama asing. Biasanya untuk peraturan nama-nama yang dari barat itu nama tersebut sering ditemukan terdiri dari 3 kata. Jadi untuk kata yang pertama itu adalah nama keluarganya. Di sini diberikan contoh George R. Terry. Terry itu adalah nama keluarga, maka diletakkan Terry itu di dalam unit 1. Menjadi kode arsipnya adalah Terry dengan kode TE. Kemudian dengan caption yang kedua, Robert John Kennedy. Kennedy itu adalah nama keluarga, maka nama keluarga harus didahulukan menjadi KE. Robert John Kennedy. Robert John. Dr. Peter Smith White. Smith White itu adalah nama keluarga, maka yang didahulukan adalah nama keluarga, dan begitu seterusnya. Untuk nama Tionghoa biasanya diindeks dengan nama keluarga diletakkan di depan. Contoh Lim Peng Han. Lim diletakkan di depan karena Lim berdasarkan nama Tionghoa biasanya diletakkan di depan menjadi LI. Kode arsipnya adalah LI dan diletakkan di belakang guide L. Jadi jika kita ingin menemukan arsip tersebut, dia berdasarkan sistem abjad disimpan di guide L dengan kode LI. Tan Si Leong. Tan adalah nama keluarganya, berarti arsip tersebut disimpan di belakang guide T dan dengan kode arsip adalah TA. Johnny Chiang. Chiang itu adalah nama keluarga. Johnny adalah namanya, maka arsip tersebut disimpan di belakang guide C dengan kode CI dan seterusnya. Di sini kita akan menemukan cara mengindeks berdasarkan nama internasional seperti tadi yang telah diungkapkan bahwa nama-nama asing itu bisa terdiri dari 2 atau 3 kata. Dan di sini ada terdiri dari 3 kata. Contoh nama asing yang memakai nama gelar, yaitu gelar ada 4 gelar: gelar kesarjanaan, gelar keagamaan, gelar kebangsawanan, dan gelar pendidikan. Di sini Nyonya Turisno Matume. Matume adalah nama keluarga, maka yang didahulukan adalah nama keluarga. Matume Turisno Nyonya. Jadi arsip tersebut disimpan di dalam di belakang guide M
dengan kode arsip MA, dan urutan dalam laci adalah yang ketiga. Hiroyuki. Yuki adalah nama keluarga, Hiro adalah nama asli. Kemudian arsip tersebut disimpan di belakang gait Y dengan kode arsip YU, dan urutan dalam filing adalah urutan nomor 5. Abdullah Majid Abdullah, Razib Gandhi Razib dengan kode arsip GA di belakang gait G. Arifin bin Said Arifin bin, untuk gelar keagamaan bin diletakkan di belakang. Jadi arsip tersebut disimpan dengan kode SA di belakang gait S. Jika diurutkan dari kelima arsip tersebut disusun berdasarkan abjad, dilihat dari unit 1. Begitu seterusnya. Kemudian cara mengindeks untuk lembaga pemerintah atau badan pemerintah dan lembaga negara. Biasanya kita kenal dengan departemen, misalnya di sini Dinas Kehutanan, maka yang didahulukan adalah nama atau kata tangkap dari badan atau lembaga tersebut. Misalnya Dinas Kehutanan menjadi Kehutanan Dinas, maka diindeks dengan kode KE dan dengan gait K. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, maka menjadi Perwakilan Rakyat Dewan, maka diindeks dengan kode PE di belakang gait P. Kemudian Kabupaten Langkat menjadi Langkat Kabupaten. Provinsi Sumatera Utara menjadi Sumatera Utara Provinsi, dan seterusnya. Nama berikut adalah jika kita menemui nama perusahaan atau toko atau kantor, maka yang didahulukan adalah nama kata tangkapnya atau nama orangnya. Nama orangnya misalnya di sini PT Bintang Timur, makanya didahulukan adalah Bintang Timur PT. Kodenya adalah BI. PT PLN Perusahaan Listrik Negara. Kata tangkapnya adalah listrik negara perusahaan. Jadi LI adalah kode arsip tersimpan di belakang gait L. Johnny Pardede Company, Pardede Johnny Company. P di belakang gait P dengan kode arsip PA. Toko roti 45 kita tulis dengan angka, dengan huruf 45, toko roti. Menjadi kodenya adalah 4. Di sini ada sedikit kesalahan, R. Roti 45 toko dengan kode RO. Roti 45 toko. Ya. Jadi R di belakang gait R dengan kode RO. Kemudian yang berikutnya adalah cara mengindeks nama organisasi atau perhimpunan. Untuk nama organisasi, maka yang diutamakan adalah kata pengenal atau kata tangkapnya yang bersifat organisasinya atau perkumpulannya diletakkan di unit paling akhir. Contoh, International School Jakarta menjadi Jakarta International School dengan kode arsip JA.
maka arsip tersebut disimpan di belakang guide J. LAN, singkatan dari Lembaga Administrasi Negara. Berarti bentuk organisasinya adalah lembaga, berarti administrasi negara lembaga. Disimpan di belakang guide A dengan kode arsip adalah AD. Malaysia Airlines System menjadi Malaysia Airlines System. Disimpan di belakang guide M dengan kode arsip adalah MA. Jadi Airlines Malaysia. Universitas Gadjah Mada menjadi Gadjah Mada Universitas dengan kode arsip GA dan di belakang guide G. Bank Duta Ekonomi menjadi Duta Ekonomi Bank. Hotel Garuda Plaza menjadi Garuda Plaza Hotel, dan berdasarkan susunan arsipnya maka tersusunlah seperti pada contoh berikut. Jadi administrasi urutan nomor 1, urutan nomor 2 Duta, urutan nomor 3 Gadjah Mada Universitas, urutan nomor 4 Garuda, urutan nomor 5 adalah Jakarta International School, urutan yang ke-6 adalah Malaysia Airlines System. Nah, dari yang telah Ibu jelaskan ini semua disusun berdasarkan sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Untuk itu maka Ibu minta kalian bisa membuat latihan yang Ibu berikan. Contoh di sini latihan mengindeks. Ibu ingin kalian bisa memperagakan atau menentukan kata, menentukan arsip, kode arsip yang diminta. Di sini perintahnya indekslah nama berikut dan tentukan kodenya. Tolong dibuat di dalam buku latihannya. Untuk itu semoga bermanfaat dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.